Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ustazah Sri Agustin dalam pelajaran ekonomi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu kebutuhan, macam-macam kebutuhan. Kemudian kita juga membahas mengenai alat-alat pemuas kebutuhan dan skala prioritas. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan, kemudian alat pemuas kebutuhan, biaya peluang, kemudian prinsip dan motif ekonomi. Ustazah harapkan Ananda Ustazah dapat mengikuti pembelajaran di mana nantinya ketika pembelajaran jika ada kendala dan sebagainya Ananda bisa bertanya kepada Ustazah melalui media e-learning, WA atau email Ustazah. Oke, kita mulai pembelajaran kita yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Bisa Anda lihat pada tampilan berikut. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu. Yang dipengaruhi oleh yang pertama, kondisi lingkungan. Kenapa lingkungan berbeda bisa mempengaruhi kebutuhan? Contoh, ketika kita melihat orang yang tinggal di tepi pantai dengan orang yang tinggal di pegunungan, itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya dari segi pakaian. Misalnya orang yang tinggal di tepi pantai, mereka lebih menggunakan pakaian yang tipis, sementara orang yang berada di pegunungan itu menggunakan pakaian yang tebal. Berarti kebutuhannya akan pakaian itu berbeda jenisnya. Yang kedua yaitu pendidikan. Kalau pendidikan, misalnya kebutuhan antara anak SD dengan anak SMP, bahkan tingkat aliyah itu akan berbeda. Apalagi kalau sampai kuliah. Jadi akan ada perbedaan-perbedaan dalam segi kebutuhan. Contohnya misalnya kalau kita lihat ketika SD itu mungkin belum dibutuhkan yaitu kalkulator. Karena SD harus menghafal perkalian. Sementara di tingkat aliyah, untuk pelajaran ekonomi, kita menggunakan kalkulator untuk membantu perhitungan. Tapi kalau mungkin biasanya matematika, fisika itu tidak digunakan kalkulator, tapi hanya sebagai alat bantu untuk mempercepat kita mengerjakan tugas-tugas. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu agama. Tadi lingkungan, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah agama. Setiap agama itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin dalam perayaannya, seperti agama kita, setiap mau lebaran biasanya itu peningkatan pengeluaran dalam rumah tangga. Pasti ada baju lebaran baru, kue lebaran, dan sebagainya. Mungkin di agama lain juga demikian. Mereka juga membutuhkan biaya-biaya lainnya untuk perayaan hari besar keagamaan mereka. Kemudian adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat kan setiap daerah itu memiliki adat yang berbeda, kebutuhannya juga akan berbeda. Kalau dicontohkan misalnya adat di acara pernikahan. Acara pernikahan ini banyak sekali agenda atau acara-acara. Kalau di Jawa biasanya ada siraman dulu, kemudian ada pengajian dan sebagainya. Mungkin akan berbeda dengan yang ada di Riau. Kita ada sekapur sirih, kemudian misalnya ada acara tepung tawar dan sebagainya. Itu akan berbeda kebutuhannya. Selain itu, yang berikutnya adalah peradaban. Peradaban di sini adalah masa kita. Mungkin kalau dulu handphone itu belum menjadi kebutuhan. Tapi kalau sekarang handphone itu bisa dikatakan sebagai kebutuhan, bahkan sebagai kebutuhan primer. Contoh bagi orang yang bekerja sebagai pedagang online, itu akan menjadi kebutuhan primer. Kalau dulu mungkin handphone termasuk barang tersier atau barang-barang untuk kebutuhan mewah. Tapi sekarang tidak lagi. Apalagi di zaman masa seperti sekarang COVID, kita dituntut untuk tetap belajar tetapi melalui daring, maka kebutuhan akan handphone tersebut itu akan dibutuhkan untuk membantu kelancaran pembelajaran. Jadi kalau kita lihat faktornya tadi udah ada ya, lingkungan, pendidikan, agama, adat istiadat, dan peradaban. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan tersebut ada alatnya. Alat pemuasnya itu dibedakan. Yang pertama berdasarkan kegunaannya, yaitu sebagai kebutuhan itu alatnya itu konsumsi dan produksi. Kalau konsumsi berarti pemenuhan akan barang yang akan digunakan, contoh pakaian,
kemudian makanan dan sebagainya. Itu untuk konsumsi. Kalau untuk produksi berarti yang digunakan untuk memproduksi sesuatu. Misalnya adalah mesin-mesin produksi, alat-alat produksi dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya, maka barang dibedakan menjadi barang ekonomi, barang bebas dan barang ilit. Kalau barang ekonomi, kita untuk mendapatkannya kita membutuhkan pengorbanan. Nah, contoh, kita ingin membeli nasi bungkus misalnya, berarti kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan nasi tersebut. Kalau barang bebas, kita tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh, kita menghirup udara. Menghirup udara seperti itu. Kita tidak membutuhkan biaya. Tapi jika kita sakit dan kita berada di rumah sakit, udara bebas bisa menjadi barang ekonomi. Yaitu contohnya ketika kita membutuhkan oksigen di rumah sakit. Jadi barang bebas tersebut bisa menjadi barang ekonomi. Bisa dibedakan ya barang ekonomi dengan barang bebas. Kemudian barang ilit. Barang ilit ini adalah barang yang jika penggunanya terlalu banyak, itu akan menyebabkan bencana atau bahaya. Contoh, ketika air itu sedikit, kita bisa gunakan. Dalam arti kata tidak melimpah ruah, kita bisa menggunakan untuk kebutuhan mandi, kebutuhan mencuci, kebutuhan lain sebagainya. Tapi ketika air itu banyak dalam jumlah yang besar seperti banjir, maka terjadilah yang namanya bencana. Sama seperti api. Api juga kecil, kemudian bisa kita gunakan untuk memasak, tetapi ketika besar menjadi kebakaran itu akan merusak rumah, gedung dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Nah, ini barang tapi ada hubungannya dengan barang lain. Yang pertama barang substitusi. Artinya jika barang itu tidak ada, dia bisa digantikan dengan barang lain. Contoh ketika harga tempe. Nah, tempe ini makanan yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ketika tempe tidak ditemukan atau sedikit langka, bisa kita menggantinya dengan tahu. Kemudian misalnya apalagi ya, misalnya buku. Buku Ananda biasanya menggunakan buku itu buku apa mereknya ya, Sinar Dunia misalnya. Terus nggak ketemu sinar dunianya, bisa diganti dengan merek lain atau paper lain misalnya seperti itu. Atau kita membutuhkan pena, tapi pena tidak temukan, bisa kita menulis dengan pensil. Ya, itu contoh kecilnya untuk di dalam pendidikan. Kemudian kalau yang kedua adalah barang komplementer, artinya saling melengkapi antara satu barang dengan lainnya. Contoh, misalnya kendaraan akan berjalan jika ada BBM-nya, maka BBM dengan kendaraan itu adalah saling melengkapi. Kemudian misalnya pena tadi, pena dengan tinta, kemudian kompor dengan minyak atau kompor dengan gas, itu adalah barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Kemudian yang berikutnya adalah yang berpengaruh terhadap produksi. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Kalau barang mentah bisa kita lihat, kita contohkan kapas. Kapas itu dari pohon, kemudian di apa namanya, kayak seperti disuir gitu, kemudian itu bahan mentah. Kemudian kapas tersebut diolah menjadi benang. Benang ini menjadi barang setengah jadi, kemudian diolah kembali bisa menjadi pakaian. Nah, pakaian inilah jadi baju dan sebagainya. Itu berdasarkan ini ya, alat kepuasannya. Tapi harus diingat bahwa setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda, kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi alat pemuasnya terbatas, seperti pelajaran minggu lalu yang saya bahas. Jadi antara semuanya harus ada yang diprioritaskan, sehingga harus ada yang dikorbankan. Itulah yang namanya biaya peluang atau opportunity cost. Ya, biaya peluang ini adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Karena seperti tadi, tidak semua kebutuhan kita bisa kita penuhi karena alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Oke, contohnya begini. Bisa Anda lihat pada contoh soal berikut. Seorang pegawai dapat pergi ke kantornya dengan dua cara. Cara pertama naik bus ya dengan biayanya 15.000. Cara kedua naik taksi dengan biayanya yaitu 50.000. Pertanyaannya berapa biaya peluang jika dia memutuskan naik taksi? Naik taksi berarti biaya yang dikeluarkan yang besar yang mana? Yang 50.000, karena biaya peluang ini adalah biaya yang dikorbankan yang terbesar. Tapi di sini tidak hanya biaya ini dalam arti kata biaya itu dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang, tetapi biaya ini juga bisa dalam bentuk waktu,
kemudian adanya kesempatan dan sebagainya. Nanti kita lihat contoh-contoh berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prinsip dan motif ekonomi. Kalau prinsip adalah, ini prinsip ekonomi. Kalau dulu itu prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya itu sudah tidak berlaku lagi pada saat sekarang ini. Karena prinsip ekonomi sekarang adalah dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya, atau dengan pengorbanan tertentu kemudian mencapai tujuan tertentu. Karena tidak bisa lagi dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu mungkin akan dapat tercapai tetapi waktunya sangat lama. Sehingga prinsip ekonominya itu berubah. Prinsip ekonomi akan memudahkan kita untuk membuat tindakan konsumen dalam melakukan ekonomi. Lalu kalau konsumen itu adalah kita sebagai pengguna, itu namanya konsumen. Nah, melakukan misalnya menjadi lebih terarah, rasional, dan cermat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tindakan ekonomi harus memiliki prinsip. Tujuannya adalah agar lebih terarah, rasional, dan cermat dalam penggunaan biaya atau cost yang akan kita keluarkan. Kemudian yang berikutnya adalah motif ekonomi. Motif, berarti motifnya apa? Nah, dalam ekonomi dorongan yang berasal dari dalam diri kita untuk membuat orang lain melakukan kegiatan ekonomi disebut motif ekonomi. Dorongan yang berasal dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, disebut dengan motif ekonomi. Kita lihat motifnya. Yang pertama ada motif kegiatan produsen, motif untuk kegiatan konsumen, dan motif kegiatan distributor. Pertama kita lihat produsen. Apa itu produsen? Produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dengan adanya kegiatan pengolahan barang dan jasa, memproduksi barang dan jasa, dia memiliki motif untuk mencari keuntungan, menguasai ekonomi, memperoleh penghargaan, atau mendapatkan penghargaan. Kemudian ada motif sosial. Pertama kita lihat mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan itu contohnya begini, setiap perusahaan itu pasti ingin mendapatkan keuntungan. Tidak ada perusahaan yang tidak menginginkan keuntungan. Nah, kemudian dia sudah mendirikan perusahaan, kemudian sudah memperoleh keuntungan, kemudian membuka cabang di daerah-daerah lain. Nah, berarti dia sudah masuk ke motif yang kedua, yaitu kekuasaan ekonomi, menguasai perekonomian. Nah, setelah itu ada juga produsen yang melakukan sesuatu itu untuk memperoleh penghargaan. Nah, penghargaan dari pemerintah, ternyata dia melakukan kegiatan yang bisa membuka peluang kerja untuk orang lain sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah, misalnya begitu. Yang terakhir yaitu motif sosial. Misalnya setiap perusahaan itu memiliki sedikit dana untuk CSR, artinya adalah membantu orang-orang di wilayah sekitar perusahaan untuk misalnya pendidikannya dan sebagainya. Itu motif sosial. Itu yang pertama ya, dari motif kegiatan produsen. Bagaimana dengan motif kegiatan konsumen? Nah, kita lihat memperoleh kepuasan maksimal, kemudian menaikkan status sosial, memperoleh pengakuan di lingkungan, mempertahankan kelangsungan hidup, dan motif untuk berbuat sosial. Kalau tadi bedanya produsen yang memproduksi, kalau konsumen yang menggunakan. Nah, jadi kalau dia menggunakan, ternyata kita mau misalnya membeli mie goreng. Itu untuk kepuasan kita, pengen makan mie goreng itu, untuk memperoleh kepuasan. Kemudian pengen beli sesuatu barang yang bagus. Karena begini misalnya begini besok kami kan ada pertemuan nih sama-sama teman-teman. Jadi Ana mau beli tas baru. Jadi kan nanti teman-teman bisa melihat, ada tas baru. Itu namanya menaikkan status sosial. Ternyata tasnya branded gitu. Itu namanya menaikkan status sosial. Kemudian mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ternyata dia anak orang kaya ya, tasnya branded. Misalnya begitu, itu motif. Motif itu seseorang yang memacu seorang itu untuk berbuat tindakan ekonomi. Kemudian mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam arti kata melakukan sesuatu itu untuk bertahan hidup, misalnya untuk makan tadi sekenyangnya, pokoknya hari ini harus makan, maka itu untuk kelangsungan. Kemudian motif berbuat sosial. Seperti tadi, dia membeli barang, misalnya pada saat bulan Ramadan. Biasanya pada saat bulan Ramadan itu banyak sekali orang yang
bersedekah, kemudian dia membeli pakaian, kemudian makanan dan sebagainya, kemudian membagikannya di lampu merah atau mengunjungi panti asuhan, sehingga barang yang dibelinya bisa diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Itu yang motif kegiatan untuk konsumen. Berikutnya itu motif kegiatan untuk distributor. Nah, distributor ini untuk orang yang mendistribusikan barang. Nah, tuh contohnya itu memperoleh laba. Sama seperti tadi, ada kegiatan perusahaan membuat ini, kemudian dia membeli. Setelah dia beli, kemudian dia jual kembali. Nah, ketika dia jual kembali, dia sebagai distributor, tidak ada orang yang mau menjual itu rugi. Maka dia memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan. Beda dengan koperasi. Kalau koperasi itu dia tidak mencari keuntungan, tetapi melakukan sesuatu kegiatan ekonomi untuk menyejahterakan anggotanya. Nanti kita akan bahas ekonomi di bab 7 ya. Kita akan bahas itu. Oke, Ananda Ustazah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai kebutuhan, alat pemuasnya, kemudian prinsip dan motif ekonomi. Oke, ini tugas untuk minggu depan. Silahkan Anda kerjakan di buku tugas. Kemudian nanti bisa dikirimkan melalui WA atau e-learning dan sebagainya. Yang penting kerjakan tugas Anda. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Kalau minggu lalu sudah menjelaskan sekilas tentang pembagian ilmu ekonomi. Untuk pertemuan besok, pertemuan keempat, itu sudah akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Apa itu ekonomi dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, Anda semuanya, hari ini hanya itu yang bisa Ustaz jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda sampaikan. Untuk minggu depan juga sudah ada pembagian ilmu ekonomi. Ustaz harapkan Anda membaca bahan ajar atau membaca buku, sehingga minggu depan ketika kita mulai belajar Anda sudah mempunyai dasar untuk kita mempelajari pelajaran selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.